Haleluya, selamat pagi buat saudara-saudara yang ada di Lapas Bola Kapal. Kembali lagi kami dari Ishak Christian Ministry. Semua udah pada siap ya. Puji Tuhan. Semuanya kita mau ada di dalam persekutuan dari Tuhan. Tuhan yang pilih kita untuk ada di dalam kesempatan yang sama ini. Sama-sama kita dapat melihat kebaikan Tuhan dan kemurahan Tuhan. Puji Tuhan. Saudara-saudara yang di Lapas Bola Kapal, tetap setia mengiring akan Tuhan, tetap pegang janji Tuhan. Tuhan selalu ada buat saudara dan kita semua di tempat ini. Puji Tuhan. Kita akan memulai kebaktian atau ibadah atau pembinaan pada pagi hari ini, dan saya akan berikan kesempatan waktu buat Bapak Yosef akan memimpin dalam doa pembuka. Puji Tuhan. Silakan. Tuhan Yesus, kami saat ini berdoa dan memohon kasih karunia-Mu untuk hadir di tengah kami. Bila mana saat ini kami hendak memulai ibadah, kiranya Engkau senantiasa memberikan penyertaan dalam ibadah kami, sehingga kami mengerti firman-Mu, dan biarkan hati kami buka menerima perintah dan terima kasih Tuhan dalam nama-Mu kami berdoa. Shalom, apa kabar? Pasti luar biasa ya. Anda semua adalah umat-umat pilihan Tuhan Yesus, dan kami di sini terus berdoa untuk kalian semua ada di sana. Baiklah, kita angkat pujian Yesus terlebih besar, karena Yesus terlebih besar dari segala-galanya. Amin. Amin. Kita angkat pujian. Yesus
sanjung Kau Tuhan. Yes. Kau di tempat ini, sebab Engkau Imam besar aku. Ku sanjung Kau lebih dari yang lain dan disanjung, Engkau layak ditinggikan Bapa. Tidak ada lagi Tuhan tempat kami untuk bernaung Tuhan. Tidak ada tempat kami berlindung Tuhan. Segala persoalan kami Tuhan, kami berikan kepada Tuhan Yesus. Kami tidak mau menanggung persoalan sendiri Bapa. Karena kami tahu Tuhan Engkau baik, sangat baik bagi kami Tuhan. Apabila Engkau telah membuka pintu, tidak ada satu pun manusia bisa menutupnya. Lewat ujian ini, segala perkara kuserahkan kepada Engkau Bapa. Haleluya. Terima kasih. Thank you Lord Yesus. Amin Tuhan. Kami menyerahkan seluruh perkara kami di dalam tangan-Mu Bapa. Inilah kami Tuhan. Segala perkara-Mu kuserahkan padamu. Allah pembela
bisa merendahkan kita ya. Tuhan Yesus mengangkat kita. Mari saya undang bangkit berdiri, kita lebih lagi memuji Tuhan. Amin. Kita angkat pujian, tiap langkahku diatur oleh Tuhan. Haleluya. Aku
siapkan hati dan pikiran kita ya. Jangan ada yang bercanda-canda karena kita mendengar suara Tuhan Yesus. Amin. Kita angkat pujian Tuhan, aku rindu dan Tuhan aku siap. Haleluya, haleluya. Mari kita satu dalam doa sebelum kita mendengar firman Tuhan. Bapa dalam surga, Bapa yang mengasihi kami mengucap syukur bersama-sama saudara-saudara kami yang ada di lapas Bulak Kapal. Saat ini Tuhan, kami sudah memuji menyembah Engkau dan kami hendak belajar firman-Mu. Ajar kami Tuhan, biarlah roh kami taat untuk mendengar, untuk mengerti apa yang Engkau mau dalam kehidupan kami Tuhan. Roh Kudus pimpin kami dalam roh dan kebenaran. Dan biarlah firman-Mu disampaikan, urapi hamba-Mu Tuhan. Biarlah Engkau berbicara atas setiap kami dan kami mengalami berkat daripada Tuhan. Terima kasih Bapa, sekalian bukan daripada Tuhan kami tolak, kami hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Yang hendak menghalangi kami untuk mendengarkan firman Tuhan, yang membuat kami mengantuk ataupun kami tidak fokus, semuanya kami tolak, kami hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Mari Engkau berbicara atas setiap kami dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Selamat pagi semua saudara-saudara yang ada di lapas Bulak Kapal. Tuhan Yesus memberkati. Ayo sekarang kita belajar untuk
lebih bertekun di dalam merenungkan firman Tuhan, ya. Mari kita buka dalam Kisah Para Rasul 17 ayat 10 sampai 11. Yuk. Kita baca sama-sama ya. Kisah Para Rasul 17 ayat 10 sampai 11. Yang sudah katakan haleluya. Haleluya. Oke ya. 1, 2, 3. Tetapi ya kita baca sama-sama ya. Belum dapat. Ya. Kisah 17. Ya, Kisah 17 ayat 10 sampai 11 ya. 1, 2, 3. Tetapi pada malam itu juga saudara-saudara di situ menyuruh Paulus dan Silas berangkat ke Berea. Setibanya di situ, pergilah mereka ke rumah ibadat orang Yahudi. Orang-orang Yahudi di kota itu lebih baik hatinya daripada orang-orang Yahudi di Tesalonika, karena mereka menerima firman Tuhan Dalam segala kerendahan hati, setiap hari mereka mengikuti kitab suci untuk mengetahui apakah semuanya itu benar. benar demikian. Amin. Amin. Jadi sebelum saya bagikan ayat 10 sampai 11, sebenarnya sebelum Rasul Paulus dan teman-temannya sampai ke Berea, mereka sudah melayani lebih dahulu di jemaat Tesalonika. Kalau kita lihat di sini, jemaat di Berea dikatakan mereka menerima firman itu dengan segala kerelaan hati, ya. Dan setiap hari mereka menyelidiki kitab suci untuk mengetahui apakah semua itu benar demikian. Kalau kita melihat jemaat di Berea, mereka adalah orang-orang yang terbuka. Mereka adalah orang-orang yang suka mendengarkan firman Tuhan. Dan mereka menerima firman dengan senang hati. Kita lihat di sini berarti jemaat di Berea itu suka merenungkan firman Tuhan. Jadi tidak sekedar membaca, tapi mereka suka merenungkan firman Tuhan. Dan firman yang diberitakan ini adalah firman Tuhan yang hidup. Di mana jemaat di Berea, mereka siap menerima, rela, suka. Tapi mereka tetap menyelidiki firman itu. Ya, mereka suka menerima firman, tapi mereka tetap menyelidiki firman itu. Kalau kita lihat di Kisah Rasul 17 ayat 1 sampai 8, ini PR yang dibaca di rumah ya. Saya bagikan buat saudara semua. Kisah 17 ayat 1 sampai 8. Ya, Kisah 17 ayat 1 sampai 8. Di sini Rasul Paulus menjalankan pelayanannya yang ada di Tesalonika. Di sini mereka tidak seperti jemaat yang ada di Berea, ya. Mereka malah ribut, malah berkelahi, malah menolak, ya. Ini yang terjadi dengan jemaat di Tesalonika. Dibanding dengan Rasul Paulus melayani jemaat di Berea, mereka lebih menerima firman Tuhan. Nah, saudara-saudara, kita lihat di sini di Kisah Para Rasul ini, orang-orang Yahudi di sini menjadi iri hati, ya kan? Dan dengan dibantu beberapa penjahat dari antara petualang-petualangan di pasar, mereka mengadakan keributan dan mengacaukan kota itu yang ada di Tesalonika ini ya. Mereka menyebu rumah Yason dengan maksud untuk menghadapkan Paulus dan Silas kepada sidang rakyat, ya. Nah, kalau kita lihat di sini, bahkan di sini banyak pembesar-pembesar yang ada di situ, banyak ahli-ahli kitab, tapi mereka tidak merespon dengan baik apa yang sudah disampaikan oleh Paulus. Nah, bagaimana kita sebagai anak-anak Tuhan, ya? Kita adalah anak-anak Tuhan pada zaman sekarang ini. Kita adalah murid-muridnya Tuhan. Kalau kita lihat jemaat di Berea ini senang, suka menyelidiki Alkitab, menyelidiki firman Tuhan, kita harus menjadi orang-orang yang seperti ini. Karena di sini banyak sekali informasi yang lebih cepat, banyak sekali masukan-masukan dari berbagai kalangan. Dan kadang-kadang kita juga banyak lihat di internet, pendeta ini, pendeta itu, semua memberikan masukan melalui firman Tuhan.
Kalau kita sebagai anak-anak Tuhan tidak bertekun untuk merenungkan firman Tuhan, kita bisa dijauhkan dari firman Tuhan, yaitu ada banyak nabi-nabi palsu yang hendak mengaku bahwa dia adalah Tuhan, 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 Tuhan. Nah, ini di sini kita sebagai anak Tuhan harus menjadi lebih jeli, harus benar-benar mempelajari firman Tuhan. Kenapa selalu disampaikan renungkanlah firman Tuhan siang dan malam? Tidak sekedar membaca, tapi renungkanlah firman Tuhan itu siang dan malam. Jadi kalau pagi harus membaca, kita harus merenungkan lagi siang dan malam. Kita harus mempelajari firman Tuhan agar apa? Agar kita dijauhkan dari hal-hal yang bukan daripada Tuhan. Kita dijauhkan juga dari hal-hal orang-orang yang ingin menjerumuskan kita. Ya, karena kita punya masalah yang berbagai macam. Masalah itu timbul dalam kehidupan kita. Hanya kita mencari pendeta ini, pendeta itu, pendeta yang bagaimana kita banyak mencari. Tapi kita tidak ngerti bahwa tujuan yang sebenarnya itu apa. Saya waktu itu punya pelayanan seorang jiwa yang minta dilayani, dan waktu itu jiwa itu sedang dalam keadaan kebingungan karena dia merasa dia itu sudah dicampi-campi, sudah dikasih siram mandi air bunga dan dikasih ke paranormal. Jadi dia merasa ada banyak roh jahat dalam dirinya, gitu kan. Pada saat kami melayani dia bilang begini, emang sebenarnya Tuhan Yesus itu ada atau enggak, gitu ya kan. Dan ternyata dia tidak mengerti firman Tuhan karena mereka dari Kedar, ya kan. Jadi saat kami melayani dia bingung karena dia tidak mengenal firman Tuhan itu. Akhirnya dia bingung. Dia cari di YouTube, dia cari di mana-mana, bagaimana orang bisa melepaskan saya, gitu. Kemudian saya sampaikan kepada dia, kamu jangan berharap dengan manusia. Kalau berharap dengan manusia ini, dia mau datang ini, ada hamba Tuhan di Surabaya, dia mau datangin ke Surabaya. Ada hamba Tuhan di Kalimantan, dia mau datangin di Kalimantan. Ada hamba Tuhan di Solo, dia mau datangin di Solo. Jadi kayak orang bingung. Saya bilang kepada dia, hanya satu yang bisa membebaskanmu, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Dia akan menyelamatkanmu. Kenapa dia bingung? Karena dia tidak mengenal firman Tuhan. Karena dia tidak mengerti siapa Tuhan yang dia sembah. Kemudian kami mengajarkan firman Tuhan kepada dia. Hari pertama, hari kedua, hari ketiga, dan seterusnya. Akhirnya dia mulai mengenal firman Tuhan. Dan dia mulai dibebaskan dan mulai dilepaskan dari segala belenggu kuasa kegelapan. Akhirnya dia tidak lagi mencari hamba-hamba Tuhan itu, tapi dia mulai memfokuskan dirinya untuk mengenal Tuhan lebih dalam lagi dari firman Tuhan. Kemudian saya melayani dia, kami melayani dia. Setiap hari kita memberikan renungan firman Tuhan, dan setiap hari dia bertumbuh. Dan puji Tuhan, dia mengalami Tuhan, menerima Tuhan Yesus secara pribadi dalam hidupnya. Saudaraku, teman-temanku yang ada di lapas Bulak Kapal, pada saat dalam sekolah kehidupan, mungkin Anda merasa boring, merasa tidak nyaman, merasa apa sih yang harus kulakukan? Inilah waktunya. Kita semua setiap hari mempelajari firman Tuhan. Merenungkan firman Tuhan itu siang dan malam. Karena Tuhan janji, engkau akan menjadi orang yang berhasil. Itu janji Tuhan. Dan banyak kita tidak akan mudah dibodohin oleh kuasa-kuasa kegelapan. Mari kita buka Efesus 6 ayat 17. Ya, dikatakan dalam Efesus 6 ayat 17, dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Ingat, firman Tuhan yang kita renungkan, yang kita baca dan kita renungkan sehari-hari adalah senjata kita, yaitu pedang roh. Kalau kita nggak mau merenungkan firman Tuhan itu siang dan malam, otomatis dalam alam roh, pedang roh kita pun menjadi lemah. Karena dalam Efesus dikatakan bahwa peperangan kita bukan melawan darah dan daging, ya, tapi melawan penguasa-penguasa di udara, melawan pemerintah-pemerintah di udara, melawan penghulu-penghulu dunia gelap ini, dan melawan roh-roh jahat di udara.
Itu firman yang Tuhan sampaikan. Jadi mari kita gunakan seluruh kelengkapan senjata Allah. Salah satu adalah diantaranya adalah pedang roh, yaitu firman Tuhan. Kenapa saya selalu bicara kepada jiwa-jiwa yang kami layani, buat teman-teman kami juga ada lapas, bulak kapal. Ayo belajarlah firman Tuhan, baca firman itu nggak cuma 1 pasal, 2 pasal, minimal 3 pasal. Setelah dibaca itu 1 jam lebih dikit lah membaca itu. Nah setelah itu siang hari renungkan, mana nih ayat-ayat mana yang sesuai, ayat-ayat mana yang melekat di hati saya, yang muncul dalam hati saya. Mulai renungkan. Kalau nggak tahu coba mulai tanya sama pembimbing. Dan saat kita lakukan itu, kita akan semakin dibukakan mata kita, dibukakan pikiran kita, dibukakan hati kita untuk mengenal firman Tuhan. Sehingga kita nggak mudah dibodohin, kita nggak mudah dicelakain. Kita jalan pun juga jalan yang benar, tidak lari ke jalan yang serong ke kiri dan tidak serong ke kanan. Ya, di dalam 1 Timotius 4 ayat 16 dikatakan, awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu. Bertekunlah dalam semuanya itu, karena dengan berbuat demikian engkau akan menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengar engkau. Karena firman Tuhan itu pedang roh kita, firman Tuhan itu juga yang akan menyelamatkan kita. Jadi nanti kalau ada aliran apa, kita nggak sesat. Kita fokus sama Tuhan. Oh ya, firman Tuhan bicara ini, kita fokus. Kalau kita nggak mau merenungkan firman Tuhan itu siang dan malam, lalu apa yang mau kita pelajari? Jadi kita mudah tersesat, kita mudah lari dari jalan-jalan Tuhan. Itu yang membuat kita nggak bisa terus bertahan dalam Tuhan. Oleh sebab itu, mari mulai saat ini, bagi yang belum merenungkan firman Tuhan itu siang dan malam, belum membaca dan merenungkannya, ayo kita bertobat. Mari kita merenungkan firman Tuhan itu. Jangan cuma 1 ayat. Mulai belajar 1 pasal, mulai lagi 2 pasal, mulai lagi 3 pasal. Jika sudah tamat, ulangi lagi. Firman itu akan menjadi rema dalam pikiran kita. Dan itu akan keluar dengan sendirinya saat kita memerlukan dan saat kita membutuhkan. Firman itu yang akan mengajar kita, mendidik kita, menegur kita. Amin, saudara-saudaraku. Ya, ayo kita sekarang sama-sama belajar membangun satu tanggung jawab untuk bertahan di dalam kebenaran Tuhan. Baik melalui doa, baca Alkitab, dan mempelajari firman-Nya dengan sungguh-sungguh dan murni. Ingat saudara, kalau kita nggak ngerti betul firman Tuhan, kita akan sesat, akan disesatkan oleh ilah-ilah zaman ini. Mari sekarang kita mulai terus belajar, kita berjuang. Kalau kita main game, kalau kita baca handphone, kita main handphone bisa berjam-jam kan. Ayo sekarang mulailah latih diri kita. Mulai, kalau memang saya nggak punya Alkitab, ada di handphone, baca di handphone. Jadi nggak di handphone tuh nggak buka-buka yang lain, ya buka firman Tuhan. Mulai itu belajar. Pagi-pagi segera bangun pagi, segera baca firman Tuhan. Nah setelah itu berdoa, dan setelah itu siang dan sore hari merenungkan firman itu. Oh ya, Tuhan bicara apa ya? Buat saya apa ya hari ini? Tuhan mau bicara apa? Nah saat itu kita sudah melatih diri kita untuk berbicara dengan connect langsung dengan Tuhan. Dan saat itu juga saudara-saudara akan mengenal suara Tuhan itu seperti apa, dan saudara akan bisa membedakan mana yang suara Tuhan dan mana yang bukan suara Tuhan. Haleluya saudara-saudara. Haleluya. Amin. Oke ya. Satu lagi, 2 Petrus 2 ayat 1. Ya, kita baca 2 Petrus 2 ayat 1. Di sini dikatakan, sebagaimana nabi-nabi palsu dahulu tampil di tengah umat Allah, demikian pula di antara kamu akan ada guru-guru palsu. Mereka akan memasukkan pengajaran-pengajaran sesat yang membinasakan. Bahkan mereka akan menyangkal penguasa yang telah menebus mereka, dan dengan jalan demikian segera mendatangkan kebinasaan atas diri mereka. Jadi ingat saudara-saudara,
renungkan firman itu siang dan malam, agar kita tidak menjadi celaka. Karena akhir zaman ini nabi-nabi palsu sudah muncul. Dan agar kita tidak menjadi bingung seperti jiwa yang saya layani kemarin itu. Dia seperti orang bingung, ibu antar saya dong ke Surabaya, ibu antar saya dong ke Solo, ibu ada berita di Bali, ibu antar dong di Bali, ibu antar dong ke sini, ibu antar dong ke sana. Ya seperti orang bingung. Dia memang punya uang, tetapi dia tidak mengerti Tuhan yang mana yang dia harus sembah. Jangan kita menjadi seperti itu. Fokus sama Tuhan, agar kita bisa kuat dalam Tuhan, dalam menghadapi setiap berbagai pencobaan, dalam menghadapi setiap berbagai masalah, agar kita bisa kuat, agar kita tetap teguh dalam Tuhan. Walaupun sana sini orang rebah, tapi kita tidak rebah, karena Tuhan mengasihi kita, karena kita memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan. Haleluya, saudara-saudara. Demikianlah firman Tuhan. Mari kita satu dalam doa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur buat firman-Mu. Engkau sudah mendidik dan mengajar kami. Biarlah Tuhan kami terus diingatkan Tuhan untuk selalu merenungkan firman-Mu Tuhan. Dan setiap pagi kami boleh mengalami satu pertumbuhan yang indah dalam Tuhan. Dan kami bisa membedakan mana yang dari Tuhan dan mana yang bukan daripada Tuhan. Ini firman-Mu Tuhan, biarlah firman yang disampaikan ini boleh jatuh di tanah yang subur. Dan setiap kami yang mendengarkan firman-Mu, kami boleh mengalami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami sudah berdoa, haleluya, amin, amin. Firman-Mu berkata Kau besertaku, pengakuan roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya, dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolongan-Mu di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah. Yesusku, Rajaku. Mari kita angkat tangan, kita katakan dengan sayap-Mu, dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolongan-Mu di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah. Yesusku, Rajaku. Yesusku, Bapak, kami bersyukur untuk hari ini. Kami tahu Tuhan, Kau hadir di tengah kami. Kau juga hadir dan mengurapi anak-anak-Mu binaan di pulau kapal Tuhan. Tangan-Mu itu ajaib, Tangan-Mu itu menjamah mereka semua Tuhan. Kekuatan yang datang daripada Engkau saja tinggal dan menyertai hidupnya Tuhan. Di dalam Engkau tidak ada keputusasaan, di dalam Engkau ada
pengharapan Tuhan. Mari Yesus, Engkau satukan mereka satu dengan yang lain dengan tali kasih-Mu yang daripada Tuhan. Kami tolak segala roh pemberontakan, roh pecah belah yang ada di antara mereka sekalipun Tuhan. Roh kekerasan, roh iri dengki apapun Tuhan, melalui di tempat ini kami satukan hati kami. Di dalam nama Yesus kami hancurkan. Di dalam nama Yesus ada kelepasan. Di dalam nama Yesus ada pemulihan secara rohani bagi mereka Tuhan. Mereka tidak sendiri. Bukan iman pada mereka Tuhan. Sekali Tuhan tolong untuk selamanya Tuhan tolong. Karena Engkau adalah Allah yang melingkupi mereka satu persatu Tuhan. Untuk kaum keluarga binaan yang di luar Tuhan, Kau berikan dia damai sejahtera. Biarlah mereka juga berlutut di hadapan-Mu Tuhan, mendoakan saudara-saudaranya yang ada di binaan ini Tuhan. Engkaulah Tuhan yang mengadakan, Engkaulah Tuhan yang membuat mujizat demi mujizat bagi mereka. Saat ini Bapa, bagi yang sakit ada di antara mereka yang menderita lambung Tuhan, di dalam nama Yesus Kau sembuhkan. Di dalam nama Yesus saat ini penyakit lambung yang ada di antara binaan ini saat ini, di dalam nama Yesus jadilah Kau sembuh. Karena firman-Mu yang berkata, iman-Mu tidak akan mempermalukan Kau. Iman-Mu yang menyembuhkan. Tangan Tuhan itu ada di dalam kehidupan-Mu Bapa. Terima kasih untuk hari ini. Terima kasih untuk mujizat-Mu. Terima kasih untuk sukacita-Mu Tuhan. Damai sejahtera Allah melingkupi mereka satu persatu Tuhan. Dan apa yang mereka butuhkan Tuhan sudah siapkan. Melengkapi mereka Tuhan saat mereka nanti selesai dan keluar. Tuhan, nama Tuhan yang dipermuliakan. Karena mereka bertumbuh, berbuah dan kokoh di dalamnya Tuhan. Seperti halnya Paulus, walaupun dia terkekang, tapi nama Tuhan dipermuliakan. Di balik setiap peristiwa ada maksud Tuhan yang indah. Terima kasih Tuhan. Hari ini adalah kemenangan bagi mereka. Hari ini adalah sukacita bagi mereka. Hari ini kami lepaskan roh damai sejahtera untuk mereka Tuhan. Biarlah Tuhan kasih-Mu tetap melingkupi mereka. Terima kasih untuk siang hari ini. Engkau berkati kami semua yang ada di sini. Engkau berkati hamba-Mu yang sudah membawakan firman Tuhan. Biarlah Engkau pakai lebih hari lebih dalam Tuhan. Juga untuk Ibu Lili yang membawakan pujian. Biarlah pengurapan yang datang daripada Tuhan juga melingkupinya Tuhan. Apapun yang diperbuatnya Tuhan, kami satu persatu dibuat berhasil. Juga untuk Pak Billy menjadi koordinator mungkin Tuhan untuk gembala. Tuhan tumpang tangan atas kehidupannya. Engkau sempurnakan dalam rumah tangganya. Berilah juga damai sejahtera melingkupi kami semua. Ikat kami dengan tali kasih-Mu. Tidak ada satupun yang dapat mengorak-porandakan kami. Karena ada kasih, itu kasih yang datang daripada ini. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Tak usah ku
lapas sebelah kapal, terima berkat daripada Tuhan Yesus. Terimalah berkat kasih Allah Bapa yang melimpah-limpah, cinta kasih Yesus Kristus sebagai anak Allah yang Maha Tinggi, persekutuan bersama dengan Roh Kudus, menolong, memimpin, menghibur saudara dan saya semua pada siang hari ini, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah yang hidup, Allah yang sudah menebus dosa dan pelanggaran kami semua. Kami alaskan doa ini dan selesaikan pembinaan kami. Haleluya, sama-sama kita berkata, amin. Tuhan Yesus memberkati.